Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini hari spesial, tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dan menurut kebanyakan para ulama, Nabi kita itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Yang disebut tahun gajah adalah di mana di tahun itu Abraha dan pasukannya ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah, namun Allah menggagalkan semua rencana mereka. Sampai akhirnya mereka pun luluh lantak, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan burung ababil. Kejadian itu ada yang mengatakan 2 bulan sebelum Nabi dilahirkan, ada juga yang mengatakan 2 bulan setelah Nabi dilahirkan. Jadi ada yang mengatakan ada 2 bulan sebelum Nabi dilahirkan, ada yang mengatakan 2 bulan sesudah Nabi dilahirkan. Berbicara tentang peringatan Maulid, berbicara tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita mengatakan bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada hari, tidak ada tanggal, tidak ada tahun, tidak ada bulan, dan tidak ada waktunya. Itu kelahiran Nabi yang pertama. Kapan itu? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma khalaqallahu qabla al-asya'?" Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang pertama kali Allah menciptakan sesuatu? Apakah yang Allah ciptakan sesuatu sebelum Allah menciptakan seluruh alam ini?" Yang pertama kali Allah masih sendiri, belum ada surga, neraka, lauh mahfuz, qalam, arash, planet-planet, dunia, gunung, lautan, langit, bumi, apalagi kita ini belum ada. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahu qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nur. Yang pertama kali
Allah menciptakan sebelum terjadinya sesuatu di seluruh jagat raya ini adalah nur Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari nur tadi itu, maka setelahnya Allah menciptakan arasy, qalam, lauh mahfuz dan lain sebagainya, termasuk surga, neraka dan dunia yang kita tempati ini. Waktu itu belum ada hari, belum ada waktu, belum ada tanggal, belum ada bulan, dan belum ada tahun. Entah bagaimana bentuknya nur itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hakikat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat yang sebenar-benar hakikatnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Nah, nur itu terus ada sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, lalu dunia ini diisi oleh bangsa jin. Bahkan ada yang mengatakan dunia ini sudah menjadi bahan pergantian dari satu kaum kepada kaum yang lain, dan semuanya rata-rata semuanya adalah bangsa jin. Bahkan ada yang mengatakan ada 300 kali pergantian khalifah di muka bumi ini untuk memimpin bumi ini, sampai akhirnya terus menerus terjadi pembunuhan dan seterusnya, terjadi kemaksiatan dan seterusnya. Lalu Allah ingin mengganti bangsa yang dari bangsa jin yang terbuat dari api. Allah ingin mengganti model yang baru, yaitu dengan menciptakan manusia, diawali dari Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Nah, itulah yang menyebabkan bangsa-bangsa lain, dari bangsa jin, dari bangsa malaikat, ada sedikit memprotes. Kenapa engkau menciptakan ini ya Allah? Bukankah sebelumnya sudah terjadi kerusakan-kerusakan di bumi ini oleh penghuni-penghuni sebelum Nabi Adam ini? Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dengan apa yang kalian tidak mengetahui. Akhirnya malaikat pun diam. Setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, lalu Allah masukkan roh di dalamnya. Bagaimana bentuk roh itu, wallah a'lam. Kalau saya bisa gambarkan itu, kalau saya berpikirnya, roh itu ibarat kata energi. Ya, kalau ada umpama kita punya apa namanya itu, yang lagi tren sekarang, mobil listrik, motor listrik dan sebagainya, maka roh itu ibarat kata energi listriknya itu. Kalau listriknya ada full, maka panjanglah perjalanan mobil atau motor itu. Tapi kalau listriknya habis sudah, tidak lagi berfungsi. Cuman hanya Allah juga yang Maha tahu tentang hakikat roh itu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah menciptakan roh dan meletakkan roh tadi di dalam jasadnya Nabi Adam, maka Nabi Adam pun hidup. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sulbinya Nabi Adam. Nabi Adam dengan cerita yang sangat panjang akhirnya memakan buah khuldi beserta Siti Hawa, istri beliau. Lalu mereka dikeluarkan dari muka surga, dari surga menuju ke bumi. Karena memang tujuan awal
Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah di muka bumi ini, bukan penghuni surga sebelumnya, bukan untuk menghuni surga selama-lamanya, tapi untuk sementara Allah ingin menjadikan Nabi Adam itu penghuni khalifah di muka bumi ini. Jadi jangan juga disangkakan, oh Nabi Adam makan buah boleh gara-gara Nabi Adam sih akhirnya kita keluar dari surga. Oh, enggak juga. Itu memang skenario dari Allah Ta'ala. Kalau seandainya Nabi Adam tidak makan buah khuldi, tidak keluar dari surga, maka sampai saat ini belum ada lagi keturunan Nabi Adam. Karena di surga itu enggak ada perempuan hamil lagi. Ya, tapi ketika Nabi Adam sudah keluar dari surga, turun ke muka bumi dengan cerita yang sangat panjang, bertemu dengan Siti Hawa, dari situlah baru ada keturunan manusia, Qabil dan Habil dan seterusnya, sampai disebutkan dalam riwayat Nabi Adam itu mempunyai 100, Siti Hawa itu melahirkan sebanyak 100 kali, dan setiap melahirkan itu adalah kembar apa namanya? Kembar pengantin. Istilah kita namanya kembar pengantin. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Yang kita kenal kan cuma Qabil dan Habil, padahal Nabi Adam dan Siti Hawa, terutama Siti Hawa, beliau melahirkan sebanyak 100 kali melahirkan, dan setiap kali melahirkan beliau melahirkan kembar pengantin, yakni laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dan syariat Nabi Adam pada saat itu tidak boleh menikah dengan pasangan hamilnya, yakni pasangan waktu kembarnya, harus bersilang. Seperti Qabil menikah dengan Labuda, kemudian Habil menikah dengan Ikrimah, bersilang begitu. Terus berjalan sulbi tadi, Nur Nabi Muhammad, dari sulbinya Nabi Adam kemudian berpindah ke rahimnya Siti Hawa, terus turun temurun sampai akhirnya ke Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, sedikit kita kembali ke cerita Nabi Adam ya. Nabi Adam itu kenapa tidak Allah langsung disanksi berat dan sebagainya begitu, dibinasakan ketika Nabi Adam makan buah khuldi? Tidak Allah binasakan, tidak Allah cabut nyawanya Nabi Adam. Kenapa? Karena di sulbi Nabi Adam itu ada nur Nabi Muhammad. Itu tujuannya, supaya nur ini bisa berpindah ke rahimnya Siti Hawa di muka bumi. Nah, cuman kata ulama, Nabi Adam itu tinggal di surga dulu, walaupun masih ada simpang siur apakah surga seperti halnya surga yang kita tempati nanti di akhirat, ataukah KW-nya saja. Ada yang mengatakan Nabi Adam tinggal di surga yang asli waktu itu. Ada juga yang mengatakan bukan, itu KW surga aja. Artinya bukan surga yang asli, cuman ya surgaan gitu. Kalau surga yang asli nggak ada dilarangkan untuk makan buah khuldi, karena di surga yang asli itu tidak ada sedikit pun larangan. Kenapa di surganya Nabi Adam ada larangan makan buah khuldi? Nah, berarti itu cuman surga KW lah bahasa katanya. Tapi hakikatnya Allah saja yang Maha tahu. Hanya Allah saja yang Maha tahu. Ringkasnya, Nabi Adam itu membuat kesalahan, memakan buah khuldi lalu dikeluarkan dari surga. Cuman kata ulama, bedanya Nabi Adam dengan iblis yang pernah juga tinggal di surga, Nabi Adam membuat kesalahan tadi adalah dorongan hawa nafsu. Artinya beliau khilaf, beliau enggak sengaja, beliau terdorong oleh keinginan yang ada di dalam diri beliau. Akhirnya beliau dikeluarkan dari surga. Tapi karena beliau membuat kesalahan ini disebabkan karena hawa nafsu, kesalahan,
yang beliau lakukan itu adalah kesalahan dorongan dari dalam, dari bahasa kita khilaf zaman sekarang, maka kesalahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam meminta maaf dan diterima maafnya, taubatnya oleh Allah, sehingga nanti Nabi Adam dan seluruh umat manusia keturunan Nabi Adam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan dikembalikan ke dalam surga. Akhirnya akhirnya ke surga juga. Kenapa? Karena Nabi Adam melakukan kesalahan itu dorongan hawa nafsu. Beda dengan iblis. Iblis dulu di surga, tapi dia melakukan kesalahan itu bukan dorongan hawa nafsu, melainkan iblis melakukan kesalahan itu adalah karena kesombongan. Ketika Allah perintahkan untuk sujud penghormatan ke Nabi Adam, iblis tahu ini perintah dari Allah, tahu. Tapi iblis tidak mau mentaati perintah Allah bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena khilaf bahasa kitanya, tetapi karena sombong. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa Engkau suruh aku untuk sujud hormat kepada Nabi Adam? Aku enggak mau. Kenapa? Engkau ciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam Engkau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, kata iblis. Perasaanku ini, kata iblis, lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, iblis ini melakukan kesalahan bukan dorongan hawa nafsu, tapi dia melakukan kesalahan karena kesombongan. Dan disakatakan dalam riwayat hadis, la yadkhulul jannata man fi qalbi mithqalu dzarratin min kibir, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bakalan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya seberat biji darah, benda yang kecil. Artinya, karena iblis ini melakukan kesalahan dengan sombong, maka dia tidak pernah akan masuk surga selama-lamanya. Nah, itulah perbedaannya. Nabi Adam melakukan dosa karena khilaf, kesalahan, tapi iblis melakukan dosa bukan kesalahan dorongan hawa nafsu, tapi memang sombong. Oleh karena itu, kalau ada orang melakukan maksiat, namanya manusia, kita bisa saja berbuat salah. Kita melakukan kesalahan, tapi karena dorongan hawa nafsu, khilaf dan sebagainya, maka biasanya kalau ada orang melakukan kemaksiatan disebabkan dorongan hawa nafsu dan sebagainya, khilaf bahasa kitanya, insya Allah orang itu masih ada harapan untuk bertobat. Dan biasanya kalau dia melakukan maksiat, setelah usai dia melakukan maksiat itu, dia ada rasa menyesal, takut dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa maksiat yang dilakukan itu disebabkan dorongan hawa nafsu. Orang yang ada penyesalan dalam hatinya, maka insya Allah dia akan bertobat. Tapi sebaliknya, ada orang yang melakukan maksiat dengan kesombongan. Dia sudah tahu itu dosa, tapi dia ceritakan perbuatan dosa itu dengan kebanggaannya. Dia sombongkan telah melakukan maksiat itu. Berapa banyak orang sekarang melakukan maksiat, dipamerkan di media sosial, terang-terangan melakukan perzinahan, terang-terangan melakukan ini itu. Dia bikin konten supaya untuk menaikkan ratingnya dia. Tidak ada rasa malu ketika melakukan maksiat itu. Itu tandanya orang tadi melakukan kemaksiatan dengan cara kesombongan, seperti halnya yang dilakukan oleh iblis. Tahu itu dosa, tapi dia sengaja. Dia tantang Allah Ta'ala, dia tantang adab tadi. Maka orang yang seperti ini menunjukkan itu adalah orang yang sombong. Dan biasanya orang seperti ini susah untuk bertobat, susah sekali. Walaupun sudah kena batunya, walaupun sudah masuk penjara, disanksi dan sebagainya, tapi jauh sekali untuk bertobat. Kenapa? Ya tadi, karena dia melakukan kemaksiatan dengan cara sombong, seperti halnya yang dilakukan iblis
ketika melakukan kemaksiatan tidak tunduk kepada Allah karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, itu ya, jadi kata ulama tasawuf, orang melakukan kemaksiatan itu secara umum terbagi dua dorongannya itu. Yang pertama dorongan hawa nafsu khilaf, ini biasanya ada timbul penyesalan dan kepingin bertobat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang pertama ini, karena rasa-rasanya kita ini banyakkan dosa sudah. Tapi usahakan, maksud saya, kalau kita melakukan dosa itu karena khilaf, karena kesalahan, insya Allah kalau seperti itu kita ada rasa menyesal dan pasti ada harapan untuk bertobat. Yang kedua, kata ulama, orang melakukan maksiat itu disebabkan kesombongan, angkuh, sombong, bahkan dia pamer-pamerkan maksiat tadi supaya orang tahu dengan kesombongan maksiat tadi. Maka orang yang seperti ini jauh harapan untuk bertobat, dan orang yang seperti ini tidak bakalan masuk surga, seperti halnya iblis melakukan kemaksiatan itu dengan kesombongan. Mudah dipaham kira-kira ya? Nur tadi ditaruh oleh Allah kepada Nabi Adam, lalu Nur Muhammad tadi berpindah kepada Siti Hawa. Entah kemana Nur tadi itu, Allah letakkan berikutnya. Anak yang mana? Karena disebutkan, ada riwayat mengatakan Siti Hawa itu mengalami hamil dan melahirkan sebanyak 100 kali. Setiap kali melahirkan itu kebar pengantin. Entah yang mana Nur tadi dipindahkan. Ringkas kata, Nur itu berpindah terus menerus sampai kepada Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh tidak meninggal dunia. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya Nabi Nuh masih ada Nur Muhammad. Ketika terjadi banjir besar di seluruh dunia, Nabi Nuh selamat. Kenapa? Karena ada Nur Nabi Muhammad di situ. Hakikatnya itu kata ulama. Kalau seandainya Nabi Nuh meninggal dunia waktu banjir tadi, wah, nggak ramai ceritanya. Kenapa? Karena jagoannya belum muncul lagi. Jagoannya belum muncul. Selamat Nabi Nuh tadi dari banjir besar karena ada Nur Nabi Muhammad di sulbinya Nabi Nuh tadi. Ringkas kata, Nur itu berpindah dari terus sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dengan api yang sangat besar sekali, sampai ini besarnya besar sekali. 1 bulan itu Namrud memerintahkan kepada seluruh pasukannya dan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Bertumpuk itu kayu bakar. Kira-kira kalau seluruh penduduk wajib membawa kayu bakar, berapa kira-kira tumpukan kayu bakar itu? Ceritanya sangat panjang ceritanya. Ringkas kata, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dibakar di api. Tapi Nabi Ibrahim tidak mati ketika dibakar. Karena beliau memakai baju, ada baju apa namanya bahasanya, baju berajah. Baju berajah, di situ ada tulisan Allah dan Muhammadnya baju tadi. Ringkas kata, Nabi Ibrahim tidak meninggal, tidak mati waktu dibakar. Kenapa? Karena di sulbi Nabi Ibrahim itu masih ada Nur Nabi Muhammad. Kalau seandainya waktu itu Nabi Ibrahim mati, nggak ramai ceritanya, nggak ramai. Kenapa? Karena jagoannya belum muncul lagi. Ringkas kata, Nur tadi pun berpindah kepada rahimnya Siti Hajar, dan akhirnya Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nabi Ismail disembelih oleh bapaknya, dikorbankan oleh Allah, disembelih. Tapi leher Nabi Ismail tidak mempan dengan pisau tadi, tidak terluka sedikit pun. Kenapa Nabi Ismail bisa selamat? Sampai akhirnya Allah memerintahkan kepada Jibril untuk membawa seekor domba dari surga. Dan ada yang mengatakan domba yang dibawa oleh Jibril itu adalah domba yang pernah dikorbankan oleh anak Nabi Adam yang bernama Habil.
pengorbanan pertama kali di muka bumi. Nah, domba itu nanti akan masuk surga. Dihidupkan kembali oleh Allah dan Allah perintahkan domba itu untuk janjian tebusan daripada nyawa Nabi Ismail. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ismail tidak mati disembelih? Jawabannya, karena di sulbi Nabi Ismail itu masih ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kata, nur itu berpindah dari sulbi ke sulbi, dari sulbi ke sulbi, wa taqallubaka fis sajidin. Kami bolak-balikan engkau wahai Nabi Muhammad, yani nur Nabi Muhammad itu di antara orang-orang yang mempunyai sulbi yang suka sujud kepada Allah. Dari sini dalil menunjukkan bahwa dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam tidak ada keluarga atau bapaknya atau kakeknya atau sampai kepada seterusnya Nabi Adam, tidak ada satupun dari kakek-kakek Nabi Muhammad itu penyembah berhala. Dalilnya apa? Wa taqallubaka fis sajidin. Kami bolak-balikkan engkau, yakni nur Nabi Muhammad itu di antara sulbi-sulbi orang yang sujud kepada Allah. Jadi enggak ada bapak Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad yang menyembah berhala, itu enggak ada hakikatnya. Semuanya menyembah Allah Ta'ala. Sampai akhirnya nur itu berpindah kepada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah bapaknya Nabi. Oh, gantengnya Abdullah ini. Kalau Abdullah itu lewat di depan jalan, maka ibarat kata perempuan-perempuan kelopak-kelopak begitu. Kekijilan dari orang Banjar. Kenapa? Karena melihat kegantengan Abdullah tadi. Abdullah mau menikah, tapi ternyata Sayyidina Abdullah memilih seorang perempuan yang terhormat, yaitu Siti Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad SAW. Menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Lalu berpindahlah nur tadi kepada rahimnya Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Ada yang mengatakan setelah Abdullah menikah dengan Siti Aminah, Abdullah pernah suatu saat teringat ada dulu perempuan yang ibarat kata jatuh cinta luar biasa kepada Abdullah ini. Pokoknya luar biasa. Cuman sayang, cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, akhirnya setelah menikah dengan Siti Aminah, nur tadi berpindah kepada Siti Aminah, Sayyidina Abdullah mendatangi perempuan itu. Bahasa kitanya, wahai fulana, dulu kau cinta banget dengan aku. Bagaimana kalau kita menikah? Oh, kata perempuan ini, enggak mau katanya. Loh, kenapa? Maka engkau dulu cinta mati. Aku cinta mati dengan engkau bukan karena engkaunya wahai Abdullah, tapi ada sesuatu yang aku tidak tahu yang bikin aku menarik kepada itu. Sesuatu itu, cahaya itu. Aku bukan kepingin dengan kamu, tapi aku kepingin memiliki cahaya itu. Tapi cahaya itu sudah berpindah kepada rahimnya Siti Aminah. Lalu buat apa aku mengambil dirimu lagi kalau cahaya itu hilang? Ibarat kata sepah manis apa itu? Hah? Nah, itulah pepatahnya. Ibarat kata sudah ada manisnya lagi, ngapain lagi? Minum kopi, dibikin kopi sudah diminum kopinya, tinggal ampasnya, ngapain lagi? Tinggal ampasnya mau dibikin kopi, mana ada rasanya lagi? Nah, belum mau katanya. Beruntunglah Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha dengan cerita yang sangat panjang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Maka pendapat yang paling kuat di malam Isnain, Qubaila fajrin, mendekati waktu subuh, kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4. Malam Isnain tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maka lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kata ulama kelahiran Nabi kita yang kedua, yang punya hari, punya waktu, punya tanggal, punya bulan, dan punya tahun, yaitu hari Isnin 12 waktunya sebelum fajar, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bertepatan dengan seperti bulan ini.
Dan itu pendapat yang paling kuat adalah 12 Rabiul Awal. Walaupun ada simpang siur tentang pendapat tanggalnya Nabi lahir. Cuma yang disepakati adalah bulannya dan tahunnya. Adapun tanggalnya dan harinya biasa kalau ada beda pendapat. Namun kebanyakan ulama kita di 12 Rabiul Awal ini. Nah, itulah kata ulama, sebenarnya hakikat kelahiran Nabi kita itu terlahir di alam ini adalah sebanyak 2 kali. Yang pertama kelahiran Nabi yang tidak ada hari, waktu, tanggal, bulan dan tahun. Dan yang kedua kelahiran Nabi yang ada hari, waktu, tanggal, bulan dan tahun, yaitu 12 Rabiul Awal tahun gajah, malam Isnin berdekatan dengan waktu sholat subuh. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, saya rasa cukup dulu ya. Hari ini saya di pesantren akan memperingati Maulid juga besar-besaran. Kenapa sebut saya besar-besaran? Karena banyak sekali door prize hari ini. Saya kepingin gantung-gantung, tapi kata saya gantung-gantung ribet, mana sudah capek gantungnya. Ternyata hilangnya itu udah sampai 1 menit habis semua. Jadi door prize saja kata saya. Dari yang kecil ya, dari ibarat kata ada gayung, ember, sampai panci, dandang, sarung, apalagi tikar, macam-macam, sampai ada cincin, sampai ada handphone juga ada, kipas angin dan sebagainya. Nah, itu doorpress, insyaallah ada di acara kami di pondok nanti. Kemudian hari ini juga setelah acara peringatan Maulid di pondok, kami liburkan santri perempuan, santri putri kami liburkan. Kenapa? Karena kami pribadi dan rombongan termasuk istri ingin berangkat umrah nanti pada hari Isnin. Ya, hari Isnin, jadi tanggal 10 kami berangkat umrah ke Turki. Kemudian nanti akan kembali di tanggal 23 Oktober. Dan hari ini istri saya lebih duluan berangkat ke Jakarta untuk menunggu di rumah mertua di Depok sana, Cimanggis. Nanti hari Senin baru kumpul lagi di Bandara Internasional Cengkareng, Jakarta. Saya rasa cukup dulu ya, karena di pesantren juga agak sibuk. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Namun sebelum saya tutup, ini kami di pesantren ada membuat kalender tahun 2023. Mudah-mudahan bapak-bapak jamaah bisa mengambil kalender ini. Ada 40 kalender yang saya bawa. Mudah-mudahan bisa habis ya. Ada yang ambil 2, 3 dan seterusnya untuk infak pembangunan di pesantren. Hadiahnya 35.000. Kurang jangan, lebih alhamdulillah. Ya, ambillah 2, 3 itu sebagai infak pembangunan di pondok, karena saya baru dapat tukang nih ya, beberapa hari ambil tukang dari Jawa langsung. Karena kalau tukang di Balikpapan setengah mati carinya ya, banyak kerja di IKN di mana-mana. Atau saya dah ambil di Jawa, belikan tiket kapal kemarin, sekarang sudah kerja di pondok. Nah, jadi untuk pembangunan pesantren banyak sekali yang dibangun, yang termasuk kami ingin merenovasi musola kami itu 15 kali 15 kepingin dijadikan 2 tingkat. Nah, tapi insya Allah itu setelah kami membangun dan merenovasi yang penting-penting pesantren kami. Itu ada 40 biji kalender saya titip, mudah-mudahan bisa habis. Tapi kalau tidak habis tidak apa-apa, nanti bisa dikembalikan setelah saya datang dari umrah, atau nanti kalau ada dananya bisa ditransfer ke rekening pesantren kami. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya, kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, apapun semua yang berkaitan dengan kita. Allah berkahi kita semuanya dari dunia sampai ke negeri akhirat dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW, dengan berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, dengan berkat peringatan Maulid yang kita hadir di mana-mana. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah berikan kita hidayah dari dunia sampai kita masuk ke dalam surga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Amin. Cukup sekian dulu. Nanti insya Allah kita bertemu setelah tanggal 23 Oktober. Doakan kami supaya kami bisa selamat sampai kembali ke tanah akhir dengan yang paling penting membawa predikat umrah yang mabrur. Dan mudah-mudahan para jamaah yang belum berangkat segera berangkat umrah dan haji, atau yang sudah berangkat mudah-mudahan bisa berangkat lagi, ya, bisa berangkat lagi insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.